Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Yulia. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing pengalaman kerja aku waktu dulu sama teman-teman semuanya. Siapa tahu pengalaman kerja aku ini bisa jadi contoh buat teman-teman atau bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi mencari-cari lowongan pekerjaan kayak gitu. Nah, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Nah, jadi untuk yang pertama, aku sempat ngelamar kerja ke media iklan. Tapi media iklan di sini nggak seperti yang teman-teman bayangkan ya. Nah, karena dulu aku tuh waktu pertama kali lulus, aku langsung ngelamar kerja ke media iklan karena aku tuh aku lihat di internet. Nah, dan ternyata ada lowongan kerja, maksudnya ada beberapa lowongan kerja dan salah satunya di media iklan itu. Akhirnya aku langsung ngelamar dan besoknya aku langsung interview ke tempat kerja. Nah, dan pada waktu itu aku diantar sama bapak aku, karena aku tuh kemana-mana pastilah selalu diantar sama bapak. Apalagi kan waktu itu aku baru lulus, jadi aku tuh belum tahu dunia luar, belum tahu dunia kerja tuh kayak gimana, ngelamar kerja tuh seperti apa, jadi aku belum tahu. Nah, aku diantar sama bapak. Ya sebenarnya bapak aku cuma nganter-nganter aja sih. Nah, dari situ aku langsung masuk ke perusahaan. Dan di situ aku mulailah interview, udah ya bla 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 bla, udah interviewnya, dan besoknya aku udah langsung masuk training. Yang ada di otak aku tuh dulu, jadi training itu adalah masa percobaan, tapi kita udah diterima kerja. Saat itu kita diinjau gitulah ya, kerjaan kita bagus atau enggak, dan misal minimal kan biasanya 3 bulan ya kalau training itu, dan untuk kedepannya kalau misalkan bagus ya dilanjut, kalau enggak ya mungkin diberhentiin kayak gitu. Aku dulu mikirnya kayak gitu. Nah, oke, aku itu langsung ya training. Nah, tapi di pas training itu masuk salah satu ruang kayak workshop gitu sih. Kayaknya itu banyak banget pesertanya, itu lebih dari 100 orang itu yang ngelamar. Nah, aku pikir tuh media iklan buat kita kayak masarin produk atau iklan berjualan kayak gitu dulu aku mikirnya ya. Nah, udah deh. Nah, di situ kayak ada workshop lagi, ada penjelasan menerangkan ini untuk nanti sistem kerjanya tuh kayak gitu kayak gitu. Tapi hari pertama aku masih belum ngerti, maksudnya gimana sih cara kerjanya, maksudnya aku dapat gaji atau enggak, aku di situ belum mengerti. Kayak menjelaskan produk-produk, nih produk ini untuk apa kayak gitu. Nah, terus udah ya di situ aku masuk dari pagi pulang sore ya. Udah seperti itu. Nah, hari keduanya aku tuh disuruh membeli member card untuk diskon makanan gitu. Jadi di sana tuh ada beberapa merchant yang menggunakan logo itu, dan kalau misalkan aku punya membernya, jadi kalau misalkan setiap makan nanti aku akan dapat diskon 50%. Nah, kayak gitu. Untuk harga membernya waktu itu 150.000. Oke lah, aku beli karena aku juga belum ngerti nih kedepannya tuh kayak gimana, sistem kerjanya kayak gimana, gajinya kayak gimana, itu tuh bener-bener belum dijelasin nih masa training itu. Waktu interview tuh cuma nanya-nanya doang ya, seperti biasa nanya-nanya ada pengalaman kerja kayak gitu. Nah, jadi di hari kedua itu tuh ngejelasin beberapa produk, tapi di situ juga aku nggak ngerti-ngerti, nggak tahu ya nih otak aku tuh kayak gimana. Kayaknya mikirnya tuh waktu itu, ini kerja gimana, aku dapat gaji nggak ya, kok kayak gini kerjanya. Jadi dulu aku mikirnya kayak gitu. Jadi aku tuh nggak fokus gitu mendengarkan para senior lah ya yang udah kerja di situ, para bos-bos di situ. Aku nggak terlalu mendengarkan gitu karena aku nggak terlalu ngerti gitu sistemnya tuh kayak gimana. Nah, setelah itu aku sama teman-teman semuanya aku disuruh datang ke salah satu merchant yang mempunyai logo itu, logo yang ada di card member itu. Dan alamatnya lumayan jauh sih dari kantor. Aku sama bapak tuh muter-muter karena kita nggak nemu alamatnya, itu alamatnya di mana gitu ya. Dan akhirnya aku nemu, ada kali 2 jam aku jalan kaki karena salah terus muter-muter sana sini, karena kan dulu aku juga belum ngerti ya ada GPS kayak gitu-gitulah, aku belum inilah, kalau zaman dulu itu 2009 ya. Jadi akhirnya ketemulah ke tempat yang disaranin sama perusahaan. Nah, pas aku masuk ke situ dan ternyata di situ banyak banget orang-orang yang training sama aku gitu, lagi pada makan di situ. Nah, jadi aku tuh ke situ harus beli makan menggunakan
kartu diskon itu, diskon 50%. Oke, aku beli. Nah, sambil makan tuh sambil dijelasin, katanya nanti kalau misalkan udah habis itu makanan, nanti kita akan balik lagi ke kantor dan harus mereview apa yang kita makan. Nah, balik lagi ke kantor, terus orang-orang kantor gini, aku harus menjelaskan apa yang tadi aku makan di tempat itu, di merchant itu ya. Nah, jadi aku mikir, kita tuh satu-satu loh ke depan kita menjelaskan apa yang kita makan, ya pokoknya nge-review makanan yang kita makan deh. Cuman setelah itu aku mikir, ini media iklan atau apa sih ya, kok kayak gini gitu. Maksudnya aku pengen tuh nyari kerja yang pasti-pasti, maksudnya kita kerja terus ngasilin duit gitu, dapat uang, nggak mau yang berbelit-belit kayak gitu karena ini juga udah hari kedua tapi kita masih belum dijelasin kita dapat gajinya kayak gimana. Hari ketiga aku udah masuk. Nah, di situ aku disuruh beli seragam dan harga seragamnya itu dulu kalau nggak salah 200.000 lah ya. Lumayan ya, namanya aku belum kerja, nyari uang 200.000 aku belum bisa gitu. Ibaratnya gede lah 200.000 buat seragam. Nah, aku juga kasihan juga sama bapak karena kan kerjaannya jadi terhambat karena nganter-nganter aku, dan kerjaan aku juga di situ belum jelas, itu belum pasti dapat gaji atau enggaknya. Untuk seragamnya sih aku nyicil. Nah, aku masih pakai baju training, itu baju warna hitam, dan untuk nanti kalau misalkan udah lunas dan aku katanya udah lulus training, nah baru aku bisa pakai seragam itu. Jadi kita tuh harus ngiklanin produk-produk yang ada di sini, terutama si member itu. Nah, jadi ternyata sistem kerjanya itu, kalau misalkan kita bisa menjual beberapa, jadi produk khusus dia itu ternyata si member itu, jadi yang mereka jual itu dari si member card itu. Nah, kalau misalkan kita bisa membawa orang untuk masuk ngelamar kerja ke situ kemudian beli member, kan lumayan, dari satu orang tuh 150.000 untuk beli member. Nah, pokoknya jadi terus aja perputarannya tuh kayak gitu. Aku tuh dapetin uang gaji itu dari hasil aku ngebawa orang untuk daftar kerja ke situ dan kemudian membeli member. Untuk harga membernya satu orang itu kan 150.000. Jadi kalau misalkan 4 orang aja kan udah lumayan tuh, 300-600.000 ya. Jadi dari situ aku dapat komisi. Kalau misalkan aku bisa ngambil satu orang 150.000, buat aku sendiri tuh udah langsung masuk ke kantong aku 75.000, jadi setengahnya. 4 orang itu kan 600.000. Nah, buat akunya 300.000, buat si orang itu 300.000. Nah, tapi aku pikir sih waktu itu ya, ini kerja kayak gini kayaknya nggak sehat nih. Maksudnya kita kan capek harus nyari orang buat beli itu member, tapi emang bisa dipakai buat diskon makan, tapi untuk merchant yang ada logonya itu yang, jadi untuk merchant tertentu, nggak bisa untuk sembarang merchant gitu ya. Ya kayak gitu kan sistemnya juga lama, dan kayaknya kasihan juga sih kalau misalkan buat orang-orang yang bener-bener lagi butuh kerja. Kayak aku juga kan butuh kerja, butuh penghasilan, tapi kita penghasilannya cuman dari ngerekrut orang kayak gitu. Nah, dari situ ya udah aku di situ cuman masuk 5 hari kerja, aku nggak dapet uang sama sekali karena aku juga nggak mau ngajak teman. Pada waktu itu teman-teman juga banyak yang pengen ikut kerja sama aku, ayo dong ikut kerja. Nah, kalau misalkan aku mau, aku bisa bawa tuh teman-teman, tapi aku nggak mau kayak gitu karena aku pengen kerja yang real, maksudnya yang jelas lah, yang ya pokoknya aku pengen kerja yang pasti-pasti aja. Nah, dari situ ya udah aku keluar aja, jadi nggak aku lanjutin pekerjaannya, dan aku juga nggak dapat gaji sepeser pun, teman-teman. Jadi itu dia sharing pengalaman pertama kali aku kerja di media iklan. Ya mungkin itu media iklan yang abal-abal atau kayak gimana, aku nggak ngerti ya. Nah, jadi di sini buat teman-teman semua yang sekarang lagi nyari lowongan pekerjaan, yang lagi nyari kerja, pokoknya harus hati-hati. Nah, karena sekarang juga banyak banget info lowongan kerja di internet, jadi kita tuh jangan asal tergiur, jangan asal wah gajinya gede atau kerjanya gini enak kayak gitu, enggak ya. Jadi kalian tuh harus hati-hati untuk mencari pekerjaan, harus tanya dulu. Ibaratnya gini ya, kita tuh harus nyari kerja yang benar-benar menurut logika kita. Oh iya, kita kerja, kita ngasih apa buat perusahaan, dan perusahaan juga ngasih apa buat kita, kayak gitu. Jadi kita nyari kerja yang pasti-pasti aja lah ya, jangan sampai kita nyari kerja tapi ngerugiin orang lain atau nyusahin orang lain kayak gitu. Ya itu sih sebagai pengalaman pertama aku kerja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sekarang lagi nyari lowongan pekerjaan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.